Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gani Firmansyah dari Prodi Sastra Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus korupsi yang terbesar yang ada di Indonesia. Yang pertama, kasus korupsi EKTP. Kasus korupsi EKTP bermula dari rencana Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam pembuatan EKTP. Sejak 2016, Kemendagri telah menyiapkan dana sekitar 6 triliun rupiah yang digunakan untuk proyek EKTP dan program nomor induk kependudukan nasional, dan dana senilai 258 miliar rupiah untuk biaya pemutakhiran data kependudukan untuk pembuatan EKTP berbasis NIK pada 2010 untuk seluruh kabupaten atau kota se-Indonesia. Pada 2011, pengadaan EKTP ditargetkan untuk 6,7 juta penduduk, sedangkan pada tahun 2012 ditargetkan untuk sekitar 200 juta penduduk di Indonesia. Lama setelah itu, Konsorsium Lintas Peruri Solusi melaporkan pejabat pembuat komitmen PKK dan ketua panitia lelang dalam proses pengadaan EKTP, Sugiharto dan Derajat Wisnu Setiawan ke Polda Metro Jaya, untuk barang bukti berupa surat kontrak pada 1 Juli 2011, surat jaminan penerimaan uang 50 juta rupiah, dan 3 orang saksi. Konsorsium Lintas Peruri Solusi menduga bahwa telah terjadinya penyalahgunaan wewenang sehingga dana untuk EKTP membesar hingga 4 triliun rupiah lebih dalam proses tender. Kenyataannya, penawaran yang diajukan oleh Konsorsium Lintas Peruri Solusi lebih rendah, yakni sekitar 4,75 triliun. Namun yang memenangkan tender justru Konsorsium PNRI yang mengajukan penawaran lebih tinggi, yakni sekitar 5,84 triliun dari anggaran senilai 5,9 triliun. Mereka juga menuding bahwa panitia lelang telah menerima uang sebesar 50 juta pada 5 Juni 2011 di konsorsium pemenang tender. Seiring berjalannya waktu, indikasi korupsi pada proyek EKTP semakin terbuka lebar. Pada 2012, Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah menemukan indikasi korupsi pada proyek EKTP lebih awal ketimbang KPK berdasarkan temuan investigator. Indikasi tersebut tertuang dalam keputusan KPPU berupa hukuman pada Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia dan PT Astra Grafia untuk membayar denda 24 miliar ke negara karena melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada November 2012. Konsorsium PNRI didenda sebesar 200 miliar, sedangkan PT Astra Grafia didenda 4 miliar. Denda tersebut harus dibayar ke kas negara melalui bank pemerintah dengan kode 423755 dan 423788 pendapatan pelanggaran di bidang persaingan usaha. Tersangka pertama yaitu Sugiharto atas tindakannya dalam merugikan negara sebesar 2.314 triliun dan terbukti menerima uang sebesar 200.000 US dollar dari Andi Narogong, Sugiharto
Sugiharto dijatuhi hukuman oleh majelis hakim berupa kurungan penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 400 juta. Subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Selain itu, Sugiharto juga wajib membayar uang pengganti senilai 50 US dollar dikurangi 30.000 US dollar serta mobil Honda Jazz senilai 150 juta dalam rentang waktu 1 bulan setelah berkekuatan hukum tetap. Yang kedua adalah Irman. Berdasarkan penyelidikan KPK dari hasil sidang Irma, terbukti penerimaan uang sebesar 300.000 US dollar dari Andi Narogong dan 200.000 US dollar dari Sugiharto. Oleh karena itu, per 20 Juli 2017 majelis hakim lewat sidang dengan agenda pembacaan vonis memberikannya hukuman berupa kurungan penjara selama 7 tahun dan membayar denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Yang ketiga, Andi Narogong. Andi dijuluki Narogong karena memiliki usaha konversi di Jalan Narogong, Bekasi. Andi dituntut oleh jaksa penuntut umum KPK pada sidang dengan agenda pembacaan tuntutan pada 7 Desember 2017 berupa hukuman penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar subsidiar 6 bulan penjara serta wajib membayar uang pengganti senilai 2,1 juta US dollar dengan harapan dapat meringankan vonis. Sidang dengan agenda pembacaan vonis belum dilakukan yang akan diputuskan nanti. Ia pun berperan sebagai justice kolaborator. Yang keempat adalah Setia Novanto. Dijatuhi hukuman 16 tahun penjara, sedikit lebih ringan dari tuntutan yang diajukan JPU, dan membayar uang pengganti 7,3 juta US dollar dalam kurs terbaru setara dengan lebih dari 101 miliar serta pencabutan hak politik selama 5 tahun dan di penjara sangat mewah seperti hotel berbintang 5 yang tepat di lembaga permasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Yang kedua, kasus Bank Senturi. Kronologi ini bermula pada jaksa penuntut umum KPK menilai Bank Senturi ditetapkan sebagai bank gagal yang berdampak sistemik agar mendapat biaya penyelamatan senilai total 6,76 triliun dari lembaga penjamin simpanan. Jaksa Antonius Budi Satria menyampaikan hal itu dalam sidang pembacaan dakwah mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bidang 4 Pengelolaan Moneter dan Devisa dan Kantor Perwakilan KPW Budi Mulya di Pengadilan Tipikor Jakarta kepada Divisi Penjaminan LPS Poltak L. Tobing, Kepala LPS Firdaus Jailani dan Kepala Divisi Analisis Resolusi Bank LPS Suharno Eliandi. Menuntut jaksa saat itu, Firdaus dan Suharno menyampaikan bahwa biaya penyelamatan Bank Senturi lebih besar, yaitu 15.363 triliun dibanding tidak menyelamatkan, yaitu 195.354 miliar rupiah. Siti Halimah pun memperbaiki ringkasan eksklusif mengenai Bank Senturi dan membuat beberapa perubahan yang esensial. Pertama,
PT Bank Senturi ditetapkan sebagai bank gagal dan diserahkan kepada LPS dengan pertimbangan bank belum melampaui jangka waktu pengawasan khusus yaitu 6 bulan. Namun kondisi bank menurun. Kemudian terbit rekomendasi, yakni 1. Karena bank dinilai memiliki risiko sistemik, maka dimintakan persetujuan KSSK. Yang kedua, mengusulkan agar Robert Tantular dicekal. Yang ketiga, mengirim surat kepada Monetary Authority of Singapore dan Financial Service Authority sebagai pemberitahuan. Kedua, kondisi giro wajib minimum GWM rupiah bank tertanggal 19 November 2008 diubah menjadi 20 November 2008 atau yang terkini. Untuk memenuhi kebutuhan modal dan likuiditas Bank Senturi, setelah menyelesaikannya, perhitungan adalah 6,56 triliun. Selanjutnya dalam lampiran tentang analisis bank gagal, Sekretaris KSSK Raden Pardede juga mengubah kalimat. Untuk mencapai CAR 8% dibutuhkan tambahan modal sebesar 1,77 triliun, diubah menjadi tambahan modal sebesar 632 miliar dengan tujuan agar disetujui oleh Menteri Keuangan. Penyetoran modal sementara BMS untuk Bank Senturi yang pertama dikucurkan pada 24 November 2008 sebesar 1 triliun. Pada 25 November 588,314 miliar. 26 November sebesar 475 miliar. Kemudian 27 November sebesar 100 miliar dan 28 November sebesar 250 miliar dan 1 Desember sebesar 362,86 miliar, sehingga totalnya adalah 2.776 triliun. Pengucuran modal kembali dilanjutkan hingga 30 Desember yang seluruhnya mencapai 4.997 triliun. Kemudian dilanjutkan pada 4 Februari 2019. 4 Februari 2009 sebesar 850 miliar dalam membentuk surat utang negara. 24 Februari 2009 sebesar 185 miliar dalam bentuk SUN. Dan terakhir 150 miliar melalui real time gross settlement RTGS. Hingga terakhir pada 26 Juli 2009 dikucurkan 630,221 miliar. Total penyertaan modal sementara kepada Bank Senturi dari LPS sejak 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009 adalah 676 triliun. Pembuatan tersebut memperkaya Budi Mulya sebesar 1 miliar pemegang saham PT Bank Senturi, yaitu Hesham Taat Mohamed Besar Alwar dan Rafat Ali Rizvi sebesar 3.115 triliun.
Robert Tantular sebesar 2.753 triliun dan Bank Senturi sebesar 1.581 triliun serta merugikan keuangan keluarga dalam memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek sebesar 689,39 miliar dan 6,76 triliun karena menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Jaksa KPK mendakwa Budi Mulya dengan dakwaan primer dari pasal 2 ayat 1 JO pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 JO pasal 64 ayat 1 KUHP dan dakwaan subsidiar dari pasal 3O pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 JO pasal 64 ayat 1 KUHP. Tersangka Budi Mulya divonis 10 tahun penjara dan denda 500 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Jakarta 17 Juli 2014 di tingkat banding pengajuan tinggi DKI Jakarta menambah hukumannya menjadi 14 tahun penjara, sementara di tingkat kasasi MA kembali memperberat vonis Budi Mulya menjadi 15 tahun penjara. Yang keempat adalah kasus BLBI. Upaya pemerintah untuk menyelesaikan skandal tersebut tertuang dalam keputusan Presiden nomor 66 tahun 2021 mengenai Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI yang disahkan pada 6 April 2021. Dalam 2 tahun mendatang, Satgas mesti bisa mengeksekusi hutang senilai 110,45 triliun dari para obligor tersebut. Rinciannya 84,8 triliun diselewengkan dari dana yang disalurkan Bank Indonesia kepada perbankan pada tahap penggunaan rekening 502 untuk tambahan BLBI dan blank guaranti yang merupakan rekening pemerintah diselewengkan 17,76 triliun. Selanjutnya, penyelewengan pada tahap penyuntikan obligasi rekap kepada pihak perbankan sebanyak 431,6 triliun dan pembayaran bunga 600 triliun. Inilah yang dalam buku panduan bantuan likuiditas Bank Indonesia. Kronologi kasus ini berawal dari upaya penyelamatan. Kasus BLBI lahir dari dampak krisis moneter yang terjadi pada 1998. Bermula dari upaya pemerintah menyelamatkan perekonomian tanah air dari melemahnya rupiah
ke level 15.000 per dolar Amerika kala itu. Pelemahan mata uang Garuda terhadap greenback secara signifikan menyebabkan aksi penarikan uang berjamaah di bank-bank tanah air pada 1997. Alhasil, tidak butuh waktu lama, likuiditas di perbankan tanah air ikut terkuras dan berujung pada kredit perbankan macet. Untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank-bank tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia sepakat menanggung beban bersama lewat skema bantuan yang dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Dana Moneter Internasional juga meminta Indonesia untuk menyuntikkan dana bantuan kepada sejumlah bank yang mengalami krisis. Kemudian, pada Desember 1998, BI mengguyur bantuan kepada 48 bank di Indonesia melalui skema BLBI dengan besaran mencapai 144,53 triliun. Namun, pada 2000, Badan Pemeriksa Keuangan BPK menemukan indikasi merugikan negara sebanyak 138,7 triliun dari penyaluran dana BLBI. Selain itu, hasil temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan memperlihatkan penyimpangan dana hingga 54,5 triliun oleh 28 bank penerima dana BLBI tersebut. Kemudian berbuntut aksi penyelewengan massal. Kasus makin memanas pada 2002 saat Presiden Megawati Soekarnoputri menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002. Instruksi tersebut mengenai pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menuntaskan kewajiban maupun yang mangkir dari kewajibannya. Berdasarkan kebijakan tersebut, Badan Penyihatan Perbankan Nasional juga ditugaskan menerbitkan surat keterangan lunas untuk bank yang membereskan utangnya. Sedangkan mereka yang belum membayar kewajiban akan dikenakan sanksi. Ada 12 debitur yang menerima SKL di masa pemerintahan Megawati. Lahirnya impres penyimpanan banyak kejanggalan dengan indikasi personal approach oleh para debitor terhadap pemerintah masa itu. Pada debitor tersebut, diantaranya Hendra Liem, Bank Budi Internasional, Denin King, Bank Dana Hutama, dan Ibrahim Rizjad, Bank RSI. Lalu ada Sudikat Mono, Bank Surya, Siti Hardijanti Rukmana, Bank Yakin Makmur, Antoni Salim, Bank BCA, Suparno Adijanto, Bank Bumi Raya, dan Mulyanto Tanaga dan Hadi Wijaya Tanaga, Bank Indotrade. Pengusaha selanjutnya yakni Philips S. Wijaja, Bank Masil. Beberapa bankir lain yang terindikasi menyelewengkan dana BLBI pun diburu dan diseret ke meja hijau. Sejumlah mantan direktur Bank Indonesia seperti Hendro Budianto, Paul Sotopo, Jokro Negoro, dan Heru Supratomo menjadi terpidana kasus korupsi tersebut. Sejumlah obligor juga tercatat melarikan diri saat dipidana, seperti Direktur Bank Pelita Agus Anwar dan Alexander. Ada juga Direktur Bank Indonesia Raya atau Bank Bira, Atang Latif. Selanjutnya ada juga terpidana seumur hidup untuk kasus penyelewengan
dana BLBI. Hukuman tersebut jatuh pada Hendra Raharja yang kemudian meninggal setelah ketika melarikan diri ke Australia. Dia terbukti bersalah dan diketahui melakukan penggelapan dana sebesar 2,65 triliun. Sederet nama dari penerima dana pun diduga bersalah terhadap dugaan penyelewengan BLBI. Namun banyak kasus yang akhirnya terhenti lantaran pemberian SP3, surat pemberhentian penyelidikan perkara, oleh pihak berwenang. Pada September 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan ketersediaannya untuk membantu mengusut kembali skandal korupsi tersebut. Hingga 2013, KPK mulai melakukan penyelidikan terhadap proses pemberian SKL pada penerimanya. Berdasarkan hasil temuan tersebut, Syafruddin kemudian dijatuhi vonis 13 tahun penjara di pengadilan karena dianggap merugikan negara dan upayanya membantu Samsul menggelapkan 4,5 triliun. Syafruddin bersama kuasa hukumnya mengajukan banding pada 2018, namun dia malah mendapat penambahan vonis 2 tahun penjara oleh pengadilan. Hingga 2019, Syafruddin dibebaskan melalui keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasinya. Sementara itu, Samsul dan istrinya ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2019. Mereka kabur ke Singapura dan berstatus buron alias masuk dalam daftar pencarian orang lantaran tidak mau diajak bekerja sama oleh pihak berwenang. Namun pada 2021, KPK menghentikan penyidikan kasus Samsul dan Itji dengan menerbitkan SP3. Hal ini menuai kritik terhadap KPK karena berhenti mengusut kasus korupsi sebesar 4,58 triliun tersebut. KPK dikabarkan menutup penyelidikan terhadap Samsul dan Itji dengan alasan kepastian hukum lantaran Syafruddin sebelumnya telah divonis bebas oleh Mahkamah Agung dengan pengajuan kasasi. Yang keempat, kasus Pelindo II. Mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Pelindo II Persero Richard Josh Lino atau RJ Lino dituntut hukuman 6 tahun penjara. Menurut majelis hakim memutuskan terdakwa Richard Josh Lino terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah dengan melakukan tindak pidana korupsi. RJ Lino juga dituntut membayar denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa menyebut RJ Lino terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan 3 unit kuai kontainer kren di PT Pelindo II tahun 2010 sesuai dengan dakwaan alternatif kedua. Ia dinilai jaksa telah menguntungkan perusahaan asing asal Cina, yaitu Wong Hai Dong Heavy Machine, sebagai pengganda QCC. Upaya menguntungkan itu dilakukan dengan 3 hal. Pertama, menunjukkan langsung HDHM sebagai pengganda 3 unit QCC, padahal hal itu melanggar peraturan BUMN. Kedua, RJ Lino memberikan kesempatan pada HDHM untuk melakukan survei ke lapangan ketiga pelabuhan, yaitu Pelabuhan Palembang, Panjang, dan Pontianak. Survei itu disebut jaksa hanya diberikan pada HDHM, padahal ada 2 perusahaan lain yang mengikuti proses presentasi, yaitu ZPNC dan Dosan.
Padahal pelabuhan merupakan objek vital yang tidak semua orang bisa masuki kawasan tersebut. Jaksa menilai RJ Lino menguntungkan HDHM karena telah melakukan pembayaran sebelum perusahaan itu memenuhi semua kewajibannya. Yang kelima, kasus Jiwasraya. Adapun kasus Jiwasraya disebut-sebut bermula pada 2002. Saat itu BUMN asuransi itu dikabarkan sudah mengalami kesulitan. Namun berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya telah membukukan laga semu sejak 2006. Alih-alih memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, Jiwasraya justru menggelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia Manchester City pada 2014. Kemudian pada tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Sayangnya, dana tersebut kemudian diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah. Pada 2017, Jiwasraya kembali memperoleh opini tidak wajar dari laporan keuangannya. Saat ini Jiwasraya mampu membukukan laba 360,3 miliar. Opini tidak wajar itu diperoleh akibat adanya keuangan pencadangan sebesar 7,7 triliun. Alih-alih disebutkan sebelumnya, kerugian itu terutama terjadi karena Jiwasraya menjual produk saving plan dengan cost of fund tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Adapun dalam kurun waktu 2010 sampai 2019, BPK telah 2 kali melakukan pemeriksaan atas Jiwasraya, yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada tahun 2016 dan pemeriksaan investigatif pendahuluan tahun 2018. Kemudian peranan Pancasila dalam 5 kasus di atas. Setiap individu memiliki potensi sifat serakah, tidak peduli ia berasal dari kalangan menengah, bawah, ataupun kaum kaya raya. Pada umumnya, sifat serakah muncul karena naluri ingin berfoya-foya, sifat hedonisme, ingin mendongkrak status sosial, atau karena merasa tidak pernah puas. Individu yang serakah rela mengorbankan orang lain demi memuaskan nafsu serakahnya. Jika penyebab seorang melakukan korupsi didasari oleh naluri keserakahan, maka selain aturan hukum diperlukan juga panduan nilai untuk mencegah orang melakukan korupsi di Indonesia. Panduan nilai-nilai itu telah disediakan dalam Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa memiliki esensi agar setiap warga negara takut untuk berbuat dosa, termasuk melakukan korupsi, karena selalu merasa diawasi oleh Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua tertanam nilai bahwa jika seorang melakukan korupsi, maka orang itu sama saja dengan menodai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga memiliki esensi bahwa setiap tindakan yang dilakukan individu dalam memberi dampak pada individu lainnya sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, Indonesia menolak individualisme yang dapat menjadi cikal bakal lahirnya korupsi. Sila ketiga juga menanamkan pesan agar bangsa Indonesia harus bersatu memerangi hal buruk termasuk korupsi. Sila keempat menyampaikan pesan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Tidak bisa secara sporadis dan orang perorangan. Sementara sila kelima memiliki esensi bahwa penolakan terhadap korupsi merupakan tindakan untuk memperoleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengamalkan
setiap sila yang terdapat dalam sila Pancasila adalah salah satu cara untuk dapat mencegah korupsi berkembang. Begitu kayaknya nilai-nilai dikandung Pancasila. Rasanya sangat percuma jika kita tidak menjadikan Pancasila sebagai panduan nilai-nilai dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai 5 kasus korupsi yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.